Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bidan Nosi dan sahabat nakes. Kali ini Bidan Nosi akan bahas soal lagi. Buat teman-teman yang sudah nunggu video-video berikutnya mengenai soal baik itu UKOM, P3K dan SKB, baik bidan terampil maupun bidan ahli pertama, ayo langsung siapkan catatan-catatannya ya. Buat teman-teman, kali ini Bidan Nosi akan membahas mengenai asuhan persalinan dan bayi ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan like-nya ya, agar tim saya dan sahabat nakes terus semangat untuk berbagi buat teman-teman semua. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Di sini ada soal mengenai asuhan persalinan. Perhatikan soalnya dengan baik. Seorang ibu berusia 30 tahun G2P1A0. Usia kehamilan 41 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh nyeri perut sejak 12 jam yang lalu ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah dalam batas normal, DGJ juga normal ya, kontraksinya adekuat. Selama 50 detik pembukaan serviksnya sudah di 9 cm, kepala di HOS 2. Nah, setelah 30 menit kepala bayi lahir. Nah, sudah muncul nih di sini, ada muncul masalah ya. Di sini kepala bayi lahir, tetapi bahu bayi sulit untuk dilahirkan. Jika bidan menarik kepala bayi dengan terlalu kuat, komplikasi apa yang mungkin terjadi? Ya, kalau misalkan dari sini kita perhatikan dari soal, berarti kita mengarah kemana sahabat? Di sini mengarah ke distosia bahu ya. Nah, birth trauma atau trauma pada persalinan yang diakibatkan oleh distosia bahu, kita mengarah ke dua pilihan. Yang pertama yaitu fraktur pada klavikula. Fraktur ya pada klavikula. Dan yang kedua adalah brachial palsy ya, brachial palsy. Nah, karena nomor fraktur klavikula tidak kita temukan pada pilihan jawaban, dan juga di sini biasanya belum terjadi gitu ya, kemungkinan ini belum terjadi, berarti kita mengarah kemana? Ke brachial palsy ya, yang A. Brachial palsy ini jangka panjang teman-teman semua, itu biasanya nanti terjadi kelemahan saraf ya, cedera pada ekstremitas bagian atas. Berarti teman-teman langsung pilih di soal yang A. Oke, kita langsung masuk ke soal yang berikutnya. Kita masuk ke asuhan persalinan yang kedua. Nyonya S usia 29 tahun, G3P2A0, melahirkan secara pravaginam 2 jam yang lalu dengan bayi lahir spontan di PMB. Beratnya 3.500 ya, plasentanya lahir lengkap. Setelah 30 menit postpartum, ibu mengalami perdarahan. Muncul deh masalah di sini ya. Ibu mengalami perdarahan. Pemeriksaan tekanan darahnya 90/60, nadinya 2 mulai cepat 110, RR-nya 24 kali per menit, temnya 36,7, kontraksi uterusnya. Kontraksi uterusnya lembek, kandung kemih kosong. Bagaimana tata laksana? Kalau melihat dari kasus seperti ini, berarti teman-teman perhatikan perdarahan postpartum yang disertai dengan kontraksi uterus lembek, berarti kita mengarahnya ke apa teman-teman? Betul sekali, atonia uteri. Tata laksana apa yang akan diberikan pada saat atonia uteri? Banyak langkah yang bisa kita lakukan ya. Atonia uteri, langkah pertama sudah pasti yang harus dilakukan adalah melakukan masase fundus. Jika masase fundus ini masih terjadi kontraksinya ya, baru lakukan evaluasi. Tetapi ketika sudah dilakukan masase fundus uteri, 15 detik tadi tidak terjadi kontraksi, berarti apa yang harus teman-teman lakukan yaitu bersihkan bekuan darah atau eksplorasi ya, bersihkan bekuan darah dan lakukan KBI. Nah, ini kan pertanyaannya masih di langkah pertama nih, tata laksana pertama. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh habis itu KBI dan lain-lain ya, tuh cukup di atas. Berarti kita sampai di sini saja. Langkah pertama yang harus dilakukan sudah pasti adalah masase uterus ya. Kita lanjut lagi ya buat teman-teman semua, masih dengan catatannya. Berarti teman-teman tadi harus memperhatikan mengenai yang pertama apa?
bertrauma atau trauma pada persalinan yang dialami oleh bayi itu apa saja, dihafalkan. Setelah itu yang selanjutnya yaitu adalah perdarahan pasca salin, di mana pasca salin ini salah satunya adalah atonia ya. Nah, kita masuk ke asuhan bayi. Seorang ibu berusia 30 tahun, P2A0, akan kembali bekerja setelah melahirkan. Ia ingin tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Nah, dia tetap ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayinya gitu ya. Dan berencana untuk memerah ASI selama bekerja. Ibu bertanya kepada bidan bagaimana cara yang benar untuk menyimpan dan memberikan ASI perah kepada bayinya yang agar kualitas ASI tetap terjaga. Sebagai bidan, apa saran yang paling tepat untuk diberikan kepada ibu tersebut ya, cara menyimpan ASI perah. Nah, kita perhatikan dari soal yang pertama. Menyimpan ASI dalam suhu ruangan selama 12 jam sebelum diberikan kepada bayi. Nah, ingat bahwa ASI perah itu di suhu ruangan bertahan berapa? Betul sekali, 4 jam ya. Berarti sudah kita langsung silang nih jawaban nomor A. Jawaban yang berikutnya, menghangatkan ASI dengan cara merebusnya. Apalagi ya, ASI perah itu untuk diminumkan ke bayi tidak dengan cara merebus dengan air mendidih gitu, hingga mendidih gitu sebelum diberikan kepada bayi sampai ke peletot ya. Nah, itu juga tidak. Selanjutnya, menyimpan ASI dalam botol, atau kantung khusus. Benar tuh, di freezer, dan mencairkannya dengan merendam di air hangat. Betul sekali. Nih ya, kalau di freezer nih kira-kira bertahan berapa lama? Nah, untuk di freezer yang dengan kulkas 2 pintu ini bertahan 3 sampai dengan 4 bulan. Nih yang benar ya. Kalau D, mencampurkan ASI perah lama dan ASI perah baru juga tidak bisa. Memberikan ASI perah langsung dalam keadaan dingin, apalagi ya dari kulkas langsung diberikan ke bayinya. Oke. Nah, buat teman-teman, ada 3 tema hari ini. Jangan lupa untuk masuk ke dalam catatan barunya bahwa dalam proses asuhan persalinan ada tata laksana yang harus kita berikan, baik itu perdarahan pasca salin. Teman-teman tidak hanya menghafal di bagian atonia saja, tapi ada perdarahan pasca salin yang lainnya. Pada video-video sahabat nakes dan bidan osi akan berbagi di video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk komen ya di kolom komentar kalau misalkan ada teman-teman yang pengen request dibahas tentang apa dan pengen tanya jawab tentang apapun boleh gitu ya. Oke, bidan osi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.